Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai akhir kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di siang yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Amin. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang menjaga aib seseorang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengetahui dan Maha menutup aib hamba-hambanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang kemuliaan menjaga kehormatan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diperlihatkan dengan kekurangan dan kelemahan orang lain. Allah memberikan kesempatan itu bukan untuk kita menyebarluaskan, melainkan agar kita belajar memaafkan dan menutup kekurangan mereka. Menutup aib saudara sesama muslim adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh para Rasulullah SAW sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa menjaga kehormatan saudara seiman adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Dan barang siapa yang melakukannya, Allah akan melindungi pula dari keburukan di dunia dan di akhirat. Mari kita jadikan doa ini sebagai pengingat untuk lebih memperbaiki diri, menghormati sesama, dan menjauhi perbuatan yang menyebarkan aib orang lain. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa menjaga amanah ini dan mendapatkan keberkahan serta perlindungan. Jadi saudara-saudara, menutup aib orang lain adalah hal yang sederhana, namun terkadang masih sulit diterapkan. Manusia adalah makhluk yang senang sekali bercerita tentang apa yang dirasakan, mulai dari cerita sedih, senang, hingga marah. Namun terkadang dalam cerita-cerita tersebut, manusia juga tak luput dari kebablasan membuka aib orang lain. Secara istilah, aib adalah suatu sifat buruk atau tidak menyenangkan yang ada pada diri seseorang. Bila disebarkan terasa memalukan. Aib adalah bagian dari masa lalu seseorang yang harus kita tutup rapat dan tidak menyebarkan dengan tujuan untuk menjelekkan. Manusia tidak pernah luput dari dosa, walaupun setiap ibadah dan kebaikan kita menuai banyak pujian. Namun, jika Allah mengungkapkan aib kita, maka semua pujian yang datang dan berubah menjadi celaan. Seperti peribahasa, karena nilai titik rusak susu sebelanga. Apa itu, Pak? Ya, gitulah. Peribahasa. Imam Ahmad bin Hanbal saat dipuji oleh seseorang, dia berkata, demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang ada padaku berupa dosa-dosa dan kesalahan, niscaya engkau taburkan tanah di atas kepalaku. Ketidaksempurnaan manusia lah yang harus menjadi pengingat untuk tidak ria-ria dalam beribadah. Pula tidak membongkar keburukan seseorang di masa lalu. Seperti hadis At-Tirmidzi yang berbunyi, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin, mengapa kita harus tahu pentingnya menutup aib orang lain? Kenapa tuh? Menutup aib orang lain adalah dapat menyelamatkan kita dari petaka dan dosa. Membuka aib orang lain rentan menjerumuskan lisan pada dosa ghibah,
Menggunjing orang lain ibarat memakan bangkai saudara sendiri, membicarakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Pergunjingan pernah terjadi pada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi. Ketika selesai makan, Salman langsung tidur dengan mendengkur. Orang lain mengetahui perilaku Salman dan menjadikannya bahan pergunjingan. Hingga akhirnya aib tersebut tersebar luas akibat terjadinya pergunjingan tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalil dari Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan bahwa menutup aib orang lain akan jauh lebih baik daripada kita mengumpat dan mencari-cari celah kesalahannya. Dan adalah selanjutnya, menutup aib orang lain adalah menghindarkan lisan dari dosa gibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan lagi bahwa tidak menutup aib orang lain, gibah atau mengunjing adalah dosa besar walaupun isi informasi yang dikatakan bernilai benar. Namun jika itu menyakiti dan mempermalukan sesama saudara muslim, maka rasanya akan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Jika informasi tersebut salah, maka kita telah melakukan dosa fitnah. Apalagi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga kehormatan sesama dengan menutup aib mereka adalah tanda ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan akhlak yang mulia dalam menjaga rahasia dan kekurangan orang lain agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa dengan menutup aib orang lain, kita pun sedang menjaga kehormatan diri kita sendiri di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menjaga lisan, menghindari perbuatan yang menyakiti dan mengutamakan kebaikan dalam setiap langkah. Amin. Semoga dakwah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijaksana dalam bergaul, lebih santun dalam berbicara, dan senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kekurangan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Serta meridhoi segala amal kebaikan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum kita menutup dakwah pada hari ini, alangkah baiknya kita bersolawat dulu ya. Salawatnya kita salawat Jibril aja ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
kita tutup dakwah hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika. Salah. Sebelum kita tutup dakwah pada hari ini, kita membaca doa terlebih. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Hadirin semua yang berbahagia, terima kasih telah mendengarkan dakwah dari saya pada kesempatan hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit lah.